Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani asiru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah khalaqah subuh Majelis At-Tiqra yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua hingga kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan halaqah subuh. Mudah-mudahan hal ini menjadi wasilah dan bekal kita ketika menghadap Allah sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam episode ini kita akan bercerita tentang keadaan Nabi Yusuf ketika berada di penjara ya. Jadi setelah Nabi Yusuf kembali dituduh, kembali difitnah oleh istri Al-Aziz, maka saat itu Nabi Yusuf memilih dirinya untuk dipenjara. Qala rabb sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Allah, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Penjara lebih aku sukai daripada aku harus mengikuti bujuk rayu daripada perempuan itu. Inilah prinsip seorang dai. Prinsip seorang dai itu dia memilih sesuatu yang mungkin buruk bagi dirinya, asalkan dia tidak mengikuti hawa nafsu, asalkan dia tidak mengikuti sesuatu yang menyebabkan rusaknya agamanya. Makanya Luqman Al-Hakim pernah mengatakan begini, ya kata Luqman, jangan kau masuk ke dalam dunia yang menyebabkan rusak akhiratmu, jangan kau tinggalkan yang menyebabkan engkau menjadi beban bagi orang lain. Itu Luqman Al-Hakim mengatakan begitu. Jangan kau masuk ke dalam dunia yang menyebabkan rusak akhiratmu, jangan juga kau tinggalkan dunia itu yang menyebabkan engkau menjadi beban bagi orang lain. Jadi prinsip bagi seorang dai ini adalah salah satunya itu, ya seperti apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, pada kesempatan ini setelah Yusuf masuk ke dalam penjara, maka masuk juga dua orang pemuda ke dalam penjara itu. Ketika di dalam penjara, Yusuf ini perilakunya baik, ya orangnya sopan, akhlaknya menyenangkan, sehingga banyak para penghuni penjara itu sebetulnya kepada Yusuf, karena Nabi Yusuf itu orang baik. Dan dia di penjara bukan karena bersalah. Jadi tidak semua orang yang masuk penjara itu adalah orang yang bersalah. Tidak semua orang yang dibui itu orang bersalah. Tidak semua orang yang lolos dari penjara juga adalah orang benar. Sama seperti Nabi Yusuf. Dia di penjara bukan karena dia salah, bukan karena dia melakukan pelanggaran, bukan karena dia berdosa. Ya, maka ketika dalam penjara dia berperilaku sopan, dia berperilaku baik. Sampai-sampai karena dia sopan dan begitu baik, maka
wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani asiru khamran wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si hubzan ta'kulu tayru minhu nabi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Jadi sampai-sampai ada yang memberanikan diri, dua orang pemuda mendatangi Nabi Yusuf untuk curhat. Bahasa kitanya curcol kayaknya gitu, curhat gitu loh ya. Dia berkata, kenapa dia berani untuk curhat kepada Nabi Yusuf? Padahal orang biasanya kalau di penjara itu kan saling mencurigai. Jangan sampai kita curhat kepada sesama napi gitu misalnya, sesama narapidana. Tapi kenapa dia berani mengatakan seperti itu? Pemuda itu mengatakan inna naroka minal muhsinin. Kenapa aku berani mengungkapkan ini, curhat kepadamu? Nah ini curhat itu harus lihat dulu orangnya. Jangan kita akhirnya curhat kepada orang yang ternyata dia ember gitu, cerita juga kemana-mana gitu. Ya bahaya nanti, rahasia kacau nanti. Ya bisa tahu orang lain. Curhat itu harus kita lihat. Siapa kira-kira orang yang bisa dijadikan oleh kita konsultasi gitu. Ya orang yang layak untuk kita untuk curhat kepadanya. Jadi kenapa mereka begitu? Inna naraka minal muhsinin. Aku melihat engkau wahai Yusuf ya bagian dari orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Jadi dari wajahnya nggak kelihatan wajah penipu, wajah penjahat itu. Ya nggak kelihatan wajah kriminal lah gitu loh. Aku lihat engkau orang baik. Ya, maka aku akan memberanikan diri untuk bertanya kepadamu. Kata Nabi Yusuf, silahkan. Mau bertanya tentang apa engkau? Mereka mengatakan, yang pertama berkata, inni aroni aksiru khomran. Aku ini bermimpi bahwa aku menjadi penyaji untuk raja, untuk kalangan istana. Aksir, aksir itu artinya memeras. Makanya waktu asar itu artinya waktu yang seolah-olah diperas. Asar itu, ya bahasa Arabnya itu kalau jus itu adalah asir gitu. Ya, asir itu artinya jus. Karena jus itu adalah buah yang diperas, diambil intisarinya. Sama satu akar kata dengan asar. Waktu asar itu waktu dimana kita sudah beraktivitas dari pagi sampai sore, udah diperas keringat kalau kata orang sekarang. Tapi jangan banting tulang Pak, nanti pada pegel-pegel kayaknya gitu loh ya. Itu waktu asar itu adalah waktu istirahat kita untuk menikmati hasil. Ya. Makanya Allah bersumpah dengan waktu asar. Inni aroni asiru khamra. Ya, aku bermimpi bahwa aku menyiapkan minuman, memeras anggur untuk menjadi arak. Kemudian yang satu lagi berkata, inni aroni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhi nabi bitawili. Yang lainnya berkata, aku bermimpi ahmilu fawqa ra'si khubzan. Aku membawa di atas kepalaku roti takulut tayru minhu, dan roti itu dimakan oleh burung. Jadi yang satu kayak juru minumnya raja, yang satu adalah juru masak, juru makanannya raja. Jadi mereka ini ya dituduh telah meracuni raja, berbuat untuk meracuni raja sampai mereka akhirnya dipenjarakan. Mereka berkata, Nabi takwilih, ceritakan takwil tentang mimpi kami berdua ini. Begitu mereka. Jadi kayaknya mereka udah melihat bahwa ini orang bukan orang biasa, sehingga kami perlu cerita tentang mimpi ini. Dan itulah tradisi masyarakat Mesir kuno pada saat itu Pak. Tradisi masyarakat Mesir kuno, kebiasaan masyarakat Mesir kuno itu pada saat itu, mereka adalah orang-orang yang biasa untuk menakwilkan mimpi, menafsirkan mimpi. Kalau dia mimpi sesuatu, mereka minta ditakwil, minta ditafsirkan. Nah akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam ini Pak tidak langsung menjawab tentang apa yang mereka curhatkan tadi. Nabi Yusuf justru menjadikan pertanyaan mereka ini sarana untuk mendakwahi mereka. Inilah dai Pak. Dai itu dimanapun menjadi medan dakwah Pak. Dimanapun menjadi sarana dakwah.
Makanya kata Hasan Al-Banna apa? Nahnu du'at qabla syai'. Kita itu dai sebelum jadi apapun. Jadi sebelum berprofesi apapun kita ini seorang dai. Sehingga kita bisa berdakwah sesuai dengan kapasitas kita, profesi kita. Makanya seorang dai, seorang nabi seperti Nabi, manapun berada dai itu pasti akan menjadi lahan dakwah. Di luar penjara dia berdakwah, di dalam penjara pun dia tetap berdakwah. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang dia hinggapi, yang dia tinggal di situ, melainkan ini akan menjadi medan dan sarana untuk berdakwah kepada Allah. Karena tidak ada satu profesi yang lebih baik selain daripada profesi dai. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Jadi itu dijadikan kesempatan oleh Nabi Yusuf untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka semakin penasaran ketika Nabi Yusuf berkata begini, qala ayatikuma ta'amun turzaqunihi illa nabatukuma bita'wilihi qabla ayatiyakuma dalikuma mimma 'allamani rabbi. Jadi kata Nabi Yusuf, tidaklah kau ceritakan kepadaku tentang makanan-makanan, melainkan aku sudah tahu sebelum kau cerita, sebelum kau datangkan kepadaku. Kenapa? Karena dalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang demikian itulah aku diajarkan Tuhanku sehingga bisa menafsirkan itu, mentakwil itu. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku telah meninggalkan agama suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang kafir. Jadi diceritakan. Jadi kata Nabi Yusuf, apa yang akan kau ceritakan aku tahu. Ya, tidaklah kau bawakan suatu makanan, melainkan apa yang diberikan kepadamu aku sudah bisa mentakwilnya sebelum kau bawakan kepadaku. Itu semua karena Tuhan yang telah mengajarkanku itu. Dia ceritakan kemampuan Yusuf itu bukan berasal dari dirinya. Kemampuan Yusuf itu bukan karena kehebatan dirinya, tapi apa? Allamani Rabbi. Jadi harus begitu, Pak. Jadi kalau ada orang yang kagum dengan kita, makanya kan kalau ada orang yang luar biasa kagumnya dengan kita, ngefan dengan kita, maka kembalikan kepada Allah. Subhanallah ilma lana illa ma'allamtana. Jadi tidak ada sesuatu yang kita miliki selain apa yang telah Allah ajarkan kepada kita semuanya. Nah begitu yang diajarkan sehingga mereka penasaran. Wah, Tuhan kamu siapa? Kepercayaanmu apa? Keyakinanmu apa? Agamamu apa? Nabi Yusuf mengatakan, aku meninggalkan agama orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, dan mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah disinilah akhirnya Nabi Yusuf berdakwah kepada mereka, yang mereka agamanya adalah agama yang menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang banyak. Nabi Yusuf kemudian berkata begini, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Jadi Nabi Yusuf itu agamanya agama tauhid, Pak. Aku mengikuti agama bapakku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Maka nalana an nusrika billahi min syai'in dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakin aktsarun nasi la yashkurun. Ya kata Nabi Yusuf, maka nalana an nusrika billah. Tidak pantas, tidak layak bagi kita untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada kita dan kepada manusia yang lain, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak bersyukur. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini menarik ya ucapan Nabi Yusuf kepada dua pemuda yang di penjara itu. Jadi Nabi Yusuf belum menceritakan nih Pak, belum menceritakan tentang pertanyaan mereka. Jadi mereka dibuat penasaran dulu, siapa Tuhan orang ini, apa agamanya, kok orang ini bisa memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga para pemuda ini penasaran. Orang kan kalau ada maunya Pak, kita dakwahin itu Pak, ngedenger Pak. Sama kita kalau misalkan ngedengar, misalkan ngelihat orang yang lapar Pak, jangan langsung diceramahin Pak, kasih makan aja dulu sebetulnya, kasih makan, udah baru ceramahin.
Dia kan mau nolak juga kan enggak enak, masalahnya udah kenyang dia gitu. Ya, kita prinsip dakwah itu begitu. Kalau ada orang yang mau kelelep, jangan dikasih teori tentang berenang. Ini orang mau kelelap, Pak. Oh, kalau begitu gaya kupu-kupu begini, Pak. Jangan, kasih pelampung dulu gitu loh. Kasih ban dulu gitu loh. Jangan dikasih teori apa? Teori berenang itu nanti kalau dia sudah ke darat gitu loh. Umat Islam ini kadang-kadang psikologi dakwahnya kurang gitu loh. Tahu orang bukan butuh diceramahin, butuh dikasih makan gitu loh ya. Kasih makan dulu baru ceramahin, kan enak. Mau nolak dia nggak enak, mau marah juga dia udah kenyang gitu loh masalahnya kan. Udah pokoknya aku dengarin aja lah gitu loh. Jadi begitu seharusnya. Maka Nabi Yusuf pinter, dia punya hajat kepada Nabi Yusuf. Dia cerita, Nabi Yusuf sebelum kau cerita tentang ini aku bisa takwil. Wah makin penasaran, luar biasa ini orang. Tapi ingat, apa yang kumiliki bukan karena kehebatanku, allamani rabbi, Tuhanku yang telah mengajarkan aku itu. Tuhanku, sehingga dia penasaran siapa Tuhannya gitu, apa agamanya. Dalam kondisi penasaran seperti itu, maka Nabi Yusuf menceritakan tentang keyakinannya, menceritakan tentang tauhid, menceritakan tentang agamanya. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan, dzalika min fadlillah. Agama ini bagian dari karunia Allah. Iman ini, tauhid ini bagian dari karunia Allah. Jadi Pak, karunia Allah itu bukan hanya materi Pak, tapi tauhid. Nikmat Allah itu kan banyak sekali. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, nggak mungkin kalian sanggup menghitungnya. Tetapi kata para ulama, di antara nikmat Allah yang banyak itu ada 3 nikmat yang paling utama, di antara yang utama yang tidak boleh dilupakan manusia. Nikmat Allah itu banyak sekali, tapi di antara sekian nikmat Allah yang banyak itu ada 3 nikmat yang tidak boleh dilupakan manusia. Apa itu? Yang pertama nikmatul hayat, nikmat hidup pertama. Nikmat apa? Nikmat hidup. Makanya kenapa ada orang mati Pak? Supaya kita merasakan nikmatnya hidup Pak. Kenapa ada kematian? Supaya kita merasakan bahwa hidup ini memang singkat. Karena hidup itu singkat, hidup itu sekali, maka berbuatlah yang berarti. Begitu kata netizen kan itu Pak. Bukan rahu netizen kayaknya gitu ya. Jadi gitu, hidup itu sekali, berbuatlah yang berarti. Nikmat hidup. Imam Ghazali pernah menjelaskan tentang 4 model manusia hidup. Ya, 4 tipologi manusia hidup kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah al-hayatu fil hayati. Model manusia yang hidup ketika hidupnya. Kata Imam Ghazali. Manusia yang hidup ketika apanya? Hidupnya. Jadi dia hidupnya betul-betul hidup. Yang dalam hadis Nabi, inilah model manusia terbaik. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kehadirannya bikin orang bahagia senang, ketidakhadirannya bikin orang kangen. Kalau kata iklan tertentu, nggak ada lo nggak rame kata gitu. Ini model manusia yang hidup ketika hidupnya. Manfaatnya terasa, keberadaannya terasa. Yang kedua kata Imam Ghazali adalah apa? Manusia yang mati ketika hidupnya, al-mautu fil hayati. Mati ketika apanya? Hidupnya. Wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti tidak ada. Orang tahu kalau dia itu ada setelah ada bendera kuning. Setelah ada innalillahi wa inna, orang baru, loh kok ini udah mati, kapan hidupnya ya kata itu. Itu manusia yang mati ketika hidupnya. Inilah kata Imam Qurtubi, dia mengatakan kenapa di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua Allah menyebutkan kata mati dulu baru kata hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Padahal kita itu hidup dulu atau mati dulu kira-kira? Hidup dulu baru mati. Tapi ini satu-satunya ayat yang menjelaskan mati dulu baru hidup.
Wahbah Juhaili menggali tentang makna ini. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menggali. Sampai-sampai dikatakan, kenapa mati dulu yang disebutkan Allah baru hidup, padahal kenyataannya manusia itu hidup dulu baru mati. Kenapa katanya? Salah satunya yang pertama, banyak manusia yang hidup seperti orang mati, kayak patung hidupnya, nggak punya nilai, nggak punya manfaat. Di masjid kagak kelihatan, di musola kagak kelihatan, di pos kamling juga kagak kelihatan, pertemuan RT RW juga kagak kelihatan, di tempat kebaikan enggak kelihatan, pokoknya nggak ada aja pokoknya dia. Hidupnya seperti orang yang tidak hidup, mati dia ketika hidupnya. Nah yang ketiga kata Imam Ghazali, siapa? Yang ketiga adalah al-hayatu fil mauti, orang yang hidup ketika matinya. Masya Allah, orangnya sudah mati, orangnya sudah wafat, tapi dia tetap masih dipandang hidup. Kebaikannya masih menginspirasi, kebaikannya tetap masih hangat. Rasulullah 14 abad yang lalu telah wafat, tapi Rasulullah tetap hidup di hati kita kaum muslimin. Para sahabat ratusan tahun yang lalu wafat, tapi tetap mereka masih hidup. Para ulama kita pun begitu, tapi tetap mereka masih hidup. Murabi kita sudah wafat beberapa tahun yang lalu, tapi tetap masih hidup. Kebaikannya masih menginspirasi bagi kita semua. Itulah orang-orang yang hidup walaupun mereka sudah meninggal. Makanya Ibnu Qudamah pernah mengatakan, ditanya dia oleh para sahabatnya, wahai Syekh, siapakah manusia yang paling bahagia? Siapakah manusia yang paling bahagia? Ibnu Qudamah mengatakan, manusia yang paling bahagia adalah manusia ketika berhenti napasnya tapi tetap berjalan kebaikannya. Masya Allah. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang ketika berhenti napasnya tapi tetap berjalan apanya? Kebaikannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Kita hidupnya benar-benar hidup, kita matinya tetap masih dipandang hidup. Hidup di hati istri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Ini manusia yang al-hayatu fil maut. Dan yang ketiga, yang keempat, manusia, model manusia hidup kata Imam Ghazali adalah al-mautu fil mauti. Manusia yang mati ketika matinya. Hidupnya dipandang mati, matinya mati beneran, Pak. Mati beneran. Apa mati beneran di sini maksudnya, Pak? Nggak ada orang yang ngedoain dia, nggak ada yang ngeziarahin dia, nggak bisa jadi inspirasi. Bahkan kalau ada orang yang ziarah ke makam orang lain, ngelihat makam dia, syukurin lo mati. Kenapa nggak dari dulu? Hidup juga nyusahin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sama kan? Seperti Ataturk kan, orang datang ke sana kan nyukurin, Pak, sebetulnya. Fir'aun datang ke sana bukan ngedoain, nyukurin misalnya. Ini namanya manusia yang hidupnya ketika hidupnya dipandang mati, ketika matinya mati beneran. Makanya nikmat hidup ini adalah nikmat yang besar, Pak. Nikmat yang tidak boleh dilupakan oleh kita. Berapapun besarnya nikmat, kalau kita tidak hidup tetap nggak dapat nikmat gitu. Itu poin yang pertama. Makanya yang kedua, nikmat yang tidak boleh kita lupakan dan yang utama di antara sekian nikmat adalah nikmatul huriyah, nikmat kebebasan. Makanya Nabi Yusuf walaupun dia ridho ketika di penjara tetap ingin bebas. Jadi nikmat yang paling utama juga nikmat kebebasan, nikmat kemerdekaan. Tidak enak kita hidup dalam kondisi penjajahan. Makanya harusnya kita syukuri kemerdekaan kita. Saudara kita di Palestina belum merdeka pada saat ini, masih berada di bayang-bayang di dalam penjajahan Zionis. Mereka tidak bisa seperti kita di dalam beribadah dan menjalankan keyakinan beragamanya. Nikmat kebebasan. Dan yang ketiga adalah nikmatul iman wal Islam. Ini nikmat yang paling utama di antara nikmat yang utama. Quran mengatakan terhadap nikmat iman itu apa? Khairum mimma yajma'un. Nikmat iman itu adalah khairun, lebih baik dari nikmat apapun yang dikumpulkan oleh manusia dari harta dunia. Khairum mimma
yajma'un. Nikmat iman, karunia Islam lebih baik dari apapun yang dikumpulkan oleh manusia. Masya Allah. Oleh karena itu makanya tidak semua dapat. Nikmat hidup Allah berikan kepada seluruh makhluknya, Pak. Nikmat kebebasan hanya Allah kasih kepada manusia. Nikmat iman hanya Allah berikan kepada manusia pilihan. Ada orang ketemu Nabi, Pak, tapi nggak dapat nikmat iman. Bahkan akrab dengan Nabi, bahkan pamannya Nabi nggak dapat nikmat ini, Pak. Tapi kita nggak pernah ketemu Nabi, tetangga Nabi bukan, saudaranya juga bukan, ketemu juga kagak, tapi kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nikmat ini kan tidak bisa dikasih semua orang. Nikmat hidup Allah kasih kepada seluruh makhluknya. Binatang hidup, tumbuhan hidup, orang kafir hidup, orang beriman hidup, semua dikasih nikmat hidup. Nikmat kebebasan memilih hanya Allah kasih kepada manusia yang punya akal. Karena malaikat tidak bisa memilih, binatang tidak bisa memilih. Tetapi nikmat iman hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Tsumma awrasnal kitab alladzi istofaina min ibadina. Allah wariskan kitab ini kepada hamba-hamba. Di antara mereka ada zalimu li nafsih, ada yang menzolimi dirinya sehingga tidak menerima warisan kitab itu. Ada yang muqtasidah, menerima setengah menolak setengah, dan di antara mereka juga ada yang sabiqum bil khair, bersegera dalam kebaikan terhadap warisan itu. Jadi ini Nabi Yusuf mengatakan keimanan ini adalah dalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita dan kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur atas nikmat itu. Jadi harusnya kita bersyukur atas nikmat iman. Nah, ini 3 nikmat yang paling utama. Nah, disitulah akhirnya Nabi Yusuf mulai mendakwahi dari sisi ketuhanannya. Kata Nabi Yusuf begini, ya sahibaya sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Jadi dakwah yang pertama dimulai dari tentang ketuhanan, Pak. Tentang ketuhanan, karena prinsip. Jadi salah satu prinsip agama, ciri-ciri agama itu harus punya Tuhan. Ya. Makanya benar dan tidaknya suatu agama dilihat dari konsep Tuhannya, Pak. Benar tidaknya suatu agama dilihat dari konsep Tuhan. Makanya Tuhan ini kan bisa diuji, Pak, sebetulnya. Ya, bisa diuji. Makanya Nabi Yusuf bertanya kepada penghuni penjara itu, ya sahibai sijni, hei pemuda yang di penjara, a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan mutafarriqun, yang bermacam-macam itu, yang berbeda-beda itu lebih baik daripada Tuhan yang satu? Ya, kira-kira Tuhan yang mana yang paling baik? Yang banyak atau yang satu? Pak, kalau ada karyawan, Pak, karyawannya 1, bosnya 5, kira-kira karyawan stres nggak, Pak? Kira-kira, Pak, karyawannya 1, bosnya 5. Si A memerintahkan ini, si B memerintahkan ini, puyeng dia, stres dia. Kata yang satu, beresin dulu yang ini. Kata yang satu, jangan yang itu, yang ini. Yang satu datang, jangan diberesin, kamu kesana dulu. Dia puyeng, dia stres duluan dia, kalau Tuhannya banyak. Kita itu untung Tuhan kita cuma 1, Pak, sehingga perintahnya seragam, Pak. Sholat zuhur dulu, sholat zuhur. Puasa nanti setahun. Bayangkan kalau Tuhan itu bermacam-macam. Yang satu ingin menciptakan, yang satu ingin meruntuhkan, yang satu merintahin sholat, yang satu ngelarang sholat. Kalau Tuhan banyak, stres kita. Untung Tuhan kita cuma 1. Makanya kata Nabi Yusuf, apakah Tuhan yang berbeda-beda itu jauh lebih baik daripada Tuhan yang 1? Makanya Tuhan itu harus 1, Pak. Harus 1. Kita kalau punya bos 1, jelas arahannya, Pak, jelas perintahnya, jelas bos. Tapi kalau Tuhan itu banyak, kalau bos itu banyak, stres kita. Itu salah satu logikanya kenapa Tuhan itu mesti 1. Makanya ahad gitu. Ya ahad. Ya. Pernah suatu saat, Pak, ini cerita ya. 5 menit lagi ya, Pak ya. Ya, cerita gitu ya. Suatu saat ada orang ateis, Pak. Ada orang ateis datang ke majelisnya Nu'man bin Thabit.
Nu'man bin Sabit itu Abu Hanifah, tapi dia saat itu masih kecil Pak, sekitar usia mungkin 8 tahunan lah ya. Yang ngajarin gurunya, datang orang ateis. Dulu itu ateis itu kerjaannya nyari-nyari ulama Pak, nyari-nyari tokoh Pak, untuk diajak berdebat, untuk dipatahkan. Karena memang bagi mereka kalau ulamanya sudah bisa dipatahkan dan tidak bisa menjawab argumentasinya, ini yang lain tinggal ngikut doang gitu. Dia datang ke majelisnya Nu'man bin Sabit yang ketika itu masih kecil. Dia tanya siapakah ulama di sini. Pas dia melihat ke depan, oh pasti inilah gurunya gitu. Maka dia menanyakan tentang beberapa hal. Hei ulama, aku akan ajukan pertanyaan kepadamu 3 hal saja. Kalau kau tidak bisa menjawab, tapi jawaban itu bukan dengan kitab sucimu, tapi dengan akal. Karena aku tidak percaya kitab suci kalian, maka kalian harus meninggalkan agama kalian. Wah, dia mengajukan, apa pertanyaanmu? Yang pertama, kalian mengatakan dan meyakini bahwa semua yang ada ini ada penciptanya. Betul? Betul. Alam ini ada penciptanya? Betul. Kalian ada penciptanya? Betul. Semua ada penciptanya? Betul. Baik. Kalau semua ada penciptanya, siapa yang menciptakan? Allah Tuhan kalian. Karena kalian sudah bilang semua ada penciptanya. Yang kedua, kalian meyakini kalau di sorga kita makan dan minum tapi tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Ini gimana ceritanya? Tolong ceritakan kepadaku dengan akal kalian, gimana ini bisa terjadi? Orang makan, orang minum pasti pingin buang air besar, pingin buang air kecil. Dan yang ketiga, kenapa Allah ciptakan iblis setan dari api, sedangkan dia juga ciptakan neraka juga dari api? Ini kan namanya enak di setan, gak enak di kita. Setan itu dari api, dibakar dia apa? Api dengan api, itu percis jeruk makan jeruk kayaknya gitu. Nu'man bin Sabit masih kecil pada saat itu. Dia izin kepada gurunya, guru, untuk pertanyaan seperti ini kayaknya biarkan aku yang menjawab saja. Si ateis ngerasa dilecehin, dasar anak kecil mau ngejawab pertanyaan profesor gitu loh. Ya, Nu'man bin Sabit izin, guru biarkan aku ya. Izinkan aku untuk bertanya tentang ini. Kemudian gurunya mengizinkan, silahkan. Nu'man bin Sabit bertanya, hei Fulan, semua yang diciptakan, semua yang ada yang menciptakan. Saya ingin tanya, dari angka berapa 3 itu berasal? Dia mengatakan 1 ditambah 2. Dari angka berapa 5 itu berasal? Bisa 3 ditambah 2, bisa 1 ditambah 4. Terus kalau semua angka adalah asalnya 1, lalu dari berapa angka 1 itu berasal? Dari angka berapa 1 itu berasal? Dia muter aja, nggak ada kayaknya. Nah, untuk angka saja dia ada asalnya dan tidak mesti ada penciptanya. Bagaimana dengan Allah Tuhan semesta alam? Kejawab satu sama anak kecil Pak, kejawab. Yang kedua, kau mengatakan di sorga kita makan dan minum tapi tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Kita kan pernah berada di dalam perut ibu kita. Ketika kita di dalam perut ibu kita, di dalam rahim ibu kita, kita makan, kita minum, tapi kita tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Emang di dalam perut ibu kita ada septic tank gitu? Nggak ada juga gitu. Dalam perut ibu kita juga nggak ada tempat untuk BAB, nggak ada. Kita makan, kita minum, dari kecil sampai kita besar 9 bulan, kita nggak buang air besar, kita buang air kecil. Karena kakusnya nggak ada, septic tanknya juga nggak ada. Itu sudah terjadi. Bagaimana dengan Allah di sorga? Amat sangat mudah bagi Allah. Bahkan sekarang kan sudah ada penelitian Pak. Jadi apa yang dikatakan dalam banyak riwayat, di sorga itu kita tidak buang air besar dan walaupun kita makan, ternyata ilmu kedokteran bisa menjawab sekarang. Bisa memang orang makan minum tapi tidak buang air besar, bisa sekarang. Ilmu sekarang bisa menjawab itu. Terus akhirnya dia kaget juga bisa dijawab. Terakhir akhirnya Nu'man bin Sabit yang masih kecil tampar itu ateis, cepat ditampar kencang. Marah dia, kenapa kau? Bahasa culampung kau, culampung itu celangung gitu ya. Culang, ngelunjak, anak kecil nampar orang tua. Kenapa emang? Emang sakit? Sakitlah ditampar. Loh kenapa bisa sakit? Tangan saya kan kulit,
Pipi kamu juga terbuat dari kulit. Kenapa sama-sama kulit ada sakitnya? Saya diciptakan dari tanah, kamu juga dari tanah. Kenapa sama-sama tanah ada sakitnya? Sakitlah. Begitulah neraka dan setan. Setan terbuat dari api, iblis terbuat dari api, neraka terbuat dari api. Walaupun sesama api, tetap dia akan merasakan panasnya, karena apinya setan berbeda dengan apinya neraka. Pertanyaan ateis yang so hebat dijawab sama anak kecil yang 8 tahun. Jadi artinya sebetulnya agama Islam ini agama yang logik sebetulnya. Tidak mesti kita liberal untuk menjadi rasional. Tidak mesti kita jadi ateis untuk menjadi logis. Karena ajaran agama kita adalah ajaran agama yang sempurna. Maka Nabi Yusuf mengatakan, inilah karunia Allah. Pertama terkait dengan masalah ketuhanan. Disitulah akhirnya mereka begitu luar biasa tertarik dan mereka mengikuti terhadap agama Yusuf alaihissalam. Inilah seorang nabi, dimanapun dia berada selalu dijadikan sarana berdakwah. Begitupun dengan kondisi kita, dimanapun kita berada, maka jadikan perilaku kita, bukan hanya ucapan kita, sebagai sarana kita untuk berdakwah kepada umat yang lainnya. Insya Allah begitu dia di dalam penjara, Nabi Yusuf baru mentakwil tentang mimpi mereka. Nabi Yusuf bercerita, di antara kalian ada yang selamat, di antara kalian satu ada yang akan disalib dan akan dibunuh. Tapi Nabi Yusuf tidak menceritakan tentang siapa yang selamat dan tentang siapa yang akan dibunuh, untuk menjaga perasaan mereka. Akan tetapi Nabi Yusuf akhirnya berbisik kepada orang yang akan selamat, yaitu orang yang menyiapkan minuman untuk raja. Kata Nabi Yusuf, jika kau selamat nanti, tolong ceritakan tentang keadaanku kepada raja nanti. Maka saat itulah akhirnya, singkat cerita, satu selamat dan terbebas, yang satu dibunuh. Inilah kondisi ketika Nabi Yusuf berada di dalam penjara. Jadi penjara bagi orang beriman dan para dai bukan satu masalah. Di luar penjara berdakwah, di dalam penjara tetap berdakwah. Dimanapun berada, yang penting kita tetap menegakkan agama Allah. Di situ adalah bumi Allah, maka kita pun akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang bisa disampaikan dalam tema kita, keadaan Yusuf di dalam penjara. Tema nanti yang akan datang, keadaan Yusuf ketika ada di istana. Gimana sikap ketika di penjara, gimana sikap ketika di istana. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.